GSCA Kalikangkung dengan bangga mempersembahkan sebuah drama dengan judul Berpaling Kepada Sang Hidup. Entah berapa kali Simon diingatkan ibunya, tapi tak satupun nasihat ibunya diindahkannya. Yang kecil itu memang bukan ayam pilihan, tapi ini lihat ayam besar banget. Pasti aku menang. Udah aku. Lagi pula adik ibu Om Prabu yang punya perusahaan besar itu sudah menyajikanku pekerjaan. Aku pasti kerja. Kamu jangan menggantungkan diri terus kepada orang lain. Ingat, Tuhan harus selalu di nomor satukan. Simon tidak pernah mendengarkan apa yang dilakukan olehnya. Dia sibuk dengan ayamnya dan berharap pekerjaan kepada adik laki-laki ibunya. Hari-harinya diisinya hanya dengan main ayam dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Hari itu, Simon dan ibunya sedang melihat televisi. Saudara pendengar, kemarau yang panjang sedang melanda negeri kita, menimbulkan kebakaran hebat di beberapa titik ibu kota. Di belakang saya tampak si jago merah yang tengah melahap-lahapi sentra perdagangan. Habis sudah, uangku, perusahaanku, habis, entai kabeh, habis sudah. Kasihan kamu, Len. Terus kerjaannya digalikan gimana? Udah gitu, tahu-tahu ayam kemarin lagi. Makanya toh, Len. Mana bu? Nama-nama sumpah kayak. Hari itu, hari Jumat yang akan selalu diingat oleh saya sepanjang umur hidupnya. Cepat. Dan jika semua melihat orang yang berjuang dan berusaha sepanjang Ayo cepat. dia melihat seseorang yang sedang dicambuk, ditendang oleh pasukan Romawi. Cepat. Tentu ada pertunjukan besar di sana. Ayo keluar. Dia melihat seseorang yang sedang berdosa. Ia pun bergegas menghampiri kerumunan orang itu. Siapa itu? Siapa lagi? Kamu jangan berisik, nanti kamu loh yang kena cambuk. Hei kamu. Iya kamu. Saya. Iya sini cepat. Kamu terbuat. Bayar apa nih? Sudah cepat kamu.
Simon berjumpa dengan Yesus dan dengan sangat jelas memandang derita yang ditanggung oleh Yesus. Dan dengan sangat jelas memandang derita yang ditanggung oleh Yesus. Dan itu membuatnya tidak tenang. Dia mencari pilihan dan suka berdoa. Kamu kok melamun toh, Le? Bu, aku tadi lihat Yesus yang akan disalib, Bu. Iya, aku melihat setiap luka yang ada di tubuhnya, dan aku membantu mengangkat salibnya, Bu. Salibnya? Iya, Bu. Dia tampak sangat lemah. Tenaganya sudah terkuras habis. Dan Kenapa toh, Le? dari bibirnya dia selalu berkata, "Pikul salibku, pikul salibku." Jangan hanya kali ini saja, jangan hanya sekarang saja. Aku salah, Bu. Selama ini aku hanya mengandalkan diriku sendiri, hanya mengandalkan manusia. Mulai sekarang aku akan menyerahkan semuanya kepada Yesus, Bu. Hanya kepada Dia saja. Simon yang mendapat julukan Simon dari Kirene itu kini berubah. Perjumpaan dengan Yesus membuat Simon berubah. Hidupnya kini didedikasikan hanya pada Yesus. Memikul salib bukan hanya saat itu saja. Berpaling pada sang hidup seumur hidupnya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan kepada setiap kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu kami merasa luar biasa Tuhan, menjadi bagian dalam sejarah. Dan saat ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan mengalir melalui puji-pujian yang telah dinaikkan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar dan terlebih melakukan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama dalam sebuah momen yang luar biasa. Karena kalau 2 hari yang lalu pada hari Jumat kita merayakan kematian Tuhan Yesus, pada Jumat Agung, maka hari ini
Hari ini kita merayakan sebuah momen yang luar biasa yang disebut dengan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada tahun ini tema yang diambil adalah berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada Sang Hidup yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai dengan 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari perikop ini, saudara-saudara, terambil terutama dalam ayat yang ke-16. Perhatikan, Maria berpaling dan berkata kepadanya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, dari bagian itulah kemudian diambil tema besar oleh PGI, berpaling kepada Sang Hidup. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya rindu kita bersama-sama melihat ada dua gambar yang ingin saya berikan, saya bagikan sebagai pengantar betapa kita perlu memahami sesuatu dengan begitu mendalam sebelum kita belajar dan mengambil kesimpulan. Kita perlu secara detail betul-betul mengupas satu persatu sehingga kita mengerti apa sih aslinya, apa sih maksudnya. Dalam gambar yang pertama, saudara akan melihat ada seorang yang mendapat hadiah yang sangat dirindukannya. Dari tampilannya jelas bahwa ini adalah ya motorsport. Demikian, saudara bisa melihat gambar tersebut. Tampilannya sangat jelas. Oh, dari luar jelas bahwa ini packagingnya begitu menarik. Pastilah gambar, pastilah ini adalah hadiah yang sangat dinanti-nantikannya, sebuah motorsport. Tapi bagaimana ketika dibuka? Saudara bisa melihat gambar yang berikutnya. Nah, saudara akan melihat jauh dari ekspektasinya. Sekali lagi, jauh dari ekspektasinya. Itulah sebabnya dari awal saya mengemukakan gagasan bahwa kita perlu secara detail membuka satu persatu sehingga kita mengerti apa sih yang ada di dalam kemasan tersebut, apa yang ada di dalam packaging tersebut. Gambar yang kedua menunjukkan, setelah gambar yang ini saudara-saudara bisa melihat gambar kedua, betapa pentingnya posisi kita memahami sesuatu. Dalam hal ini yang gambar ini adalah bagaimana kita makan. Posisi makan sedang mempengaruhi hasilnya. Saudara yang suka makan pedas pasti miris kalau melihat gambar ini, ya kan? Pasti miris melihat gambar ini. Kalau melihat gambar ini, aduh, bisa membayangkan, rasanya mungkin keluar dari sini sang gitu ya kalau melihat gambar ini. Nah, saudara-saudara, dua bagian ini, yang pertama kita perlu secara detail mengupas satu persatu, dan kedua kita perlu memahami posisi kita untuk memahami sesuatu. Dua bagian inilah yang akan saya bawa sebagai pengantar supaya kita bisa mengerti apa maksudnya berpaling kepada Sang Hidup. Saudara-saudara, cepat saja saudara bisa melihat di dalam bagian ini ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara perhatikan dalam ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, perhatikan, dan melihat. Nah, saudara-saudara, di bagian yang pertama tampak jelas bahwa yang digunakan, indera yang digunakan adalah mata. Saudara-saudara, ada nuansa yang begitu kental bahwa kesedihan hati Maria Magdalena membuat matanya tidak lagi bisa membedakan dengan jelas. Perhatikan, sangat disayangkan. Ayat 14 berkata, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Diberi tambahan ini, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, dengan sangat jelas dan sangat tegas kita bisa melihat bahwa mata yang kita gunakan ini
tertutup sedemikian rupa dengan kesedihan si Maria Magdalena, sehingga tidak lagi bisa melihat dengan jelas bahwa yang sedang berhadapan dengan dia adalah Yesus. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari?" Perhatikan, ibu, mengapa kau menangis? Dari perikop ini dalam ayat yang sebelumnya kita bisa melihat betapa Maria memainkan perasaannya. Maka kita bisa menggambarkan bahwa pertama dia melihat, dia merasa, dan tentunya bagian yang ketiga, perhatikan dalam ayat yang 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya. Saudara-saudara, di dalam bagian 14, 15, dan 16, di dalam ayat 15 diberikan gambaran Maria menyangka orang itu adalah penentu tangan. Sangat jelas tiga bagian ini yang menyelimuti Maria, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa dia melihat, dia merasa, dan dia berpikir. Saudara-saudara, tiga aspek ini bisa begitu saja tertutupi oleh kesedihan yang dialami oleh Maria. Sekali lagi, di dalam ayat 14, 15, dan 16 ada tiga bagian penting yang seolah-olah kok sampai segitunya. Dia melihat Yesus tapi dia tidak menyadari bahwa itu Yesus. Bagian yang kedua, dia merasa sehingga dia larut dalam perasaannya dan dia menangis. Dan di bagian yang ketiga, Maria menyangka bahwa orang itu adalah penentu tangan. Maka jelas bahwa tiga aspek dari hidupnya, penglihatannya, perasaannya, dan bagaimana dia berpikir, tertutup begitu saja. Nah, saudara-saudara bisa menjelaskan ini, saudara-saudara. Maka sekali lagi kita akan sampai kepada rumus yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita perlu membuka satu persatu, sekaligus kita memperbaiki posisi kita agar kita mengerti. Saudara-saudara perhatikan, ada tiga tokoh yang akan saya tampilkan. Yang pertama jelas Maria Magdalena di awal. Bagian yang kedua, saudara-saudara, saya ingin bersama membawa kita ke dalam peristiwa beberapa saat sebelum Yesus disalibkan. Peristiwa beberapa saat sebelum Yesus disalibkan, saat itu Yesus diperhadapkan kepada khalayak ramai. Ketika Pontius Pilatus berkata, "Bagaimana? Saya bebaskan ini karena saya tidak menjumpai kesalahan pada dirinya." Tapi orang-orang berkata, "Justru salibkan dia, salibkan dia." Saudara-saudara, ada satu tokoh lagi yang berada di sebelahnya. Orang itu dicatat bernama Yesus Barabas. Sekali lagi, saya membawa kita ke dalam pemahaman sebelum atau pra penyaliban Yesus. Ketika Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias diperhadapkan kepada orang banyak, dan kemudian ada dalam bahasa Arab mereka justru berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Sementara di sebelah sini, mari kita lihat siapa dia. Injil Matius pasal 27 ayat 16 memberikan kita gambaran siapa orang tersebut. Ayat 16, "Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas." Sekali lagi, namanya adalah Yesus Barabas. Kemudian bagaimana dengan Markus? Markus 15, Injil Markus pasal 15. Ya, Markus 15 ayat yang ke-7. "Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan." Lukas 23 ayat 19 mengemukakan gagasan yang sama dengan Markus. Ada unsur dia adalah pemberontak dan pembunuh. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes pasal ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 18 ayat 40 katakan apa? Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Perhatikan apa yang Yohanes katakan. Barabas adalah seorang penyamun.
Saudara-saudara, nama Yesus Barabas dicatat bukan hanya dalam 4 Injil kanonik ini, tapi juga muncul di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 14 katakan apa? Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, yaitu Yesus Kristus, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Saudara-saudara, saya selalu berangkat dari posisi dasar atau asumsi dasar bahwa ketika seseorang ini namanya muncul berulang kali, maka ada sesuatu yang penting. Dan saudara-saudara perhatikan, saya percaya ini bukan kebetulan kalau pada satu segmen yang sama ada Yesus Kristus, Yesus Anak Allah, Yesus Putra Allah, dan di sebelah satunya adalah Yesus Barabas, Barnabas. Bar itu anak, Abbas itu bapak, anak bapak. Jadi Barnabas itu adalah dari bahasa Aramaik, Yesus Barnabas, seperti itu saudara. Nah saudara perhatikan, ada satu kemiripan yang tapi 180 derajat bedanya. Yang satunya tidak dijumpai kesalahan. Waktu sebelum mengatakan demikian, saya tidak menjumpai kesalahan pada dirinya. Harusnya saya lepaskan, tapi mereka justru betul salibkan dia. Terus siapa yang mau saya lepaskan? Saudara-saudara, menjadi budaya saat itu ketika ada hari raya, pemimpin dari Romawi membebaskan satu tahanan dan mereka bisa pilih. Saya percaya dalam pemikiran saya dia bermaksud seandainya saja pengikut Yesus Kristus ini banyak, bebaskan Yesus Kristus, bebaskan Yesus Sang Mesias misalnya, dia bisa punya alasan. Baik, karena banyak yang meminta saya bebaskan. Tapi dia tidak menjumpai yang dia dengar. Justru orang-orang tersebut yang adalah imam-imam kepala berteriak, bebaskan Barabas. Saudara-saudara, seseorang yang sudah terbukti melakukan pemberontakan, yang dicatat bahwa dia adalah pembunuh dan penyamun. Saudara-saudara, ada hal yang dikontraskan di bagian ini. Yesus Putra Allah Bapa dan Yesus Barnabas, Yesus Anak Bapa. Tidak ada prelude cerita sebelumnya, demikian pula bagian-bagian seterusnya yang menjelaskan mengapa dia diberi nama demikian. Tapi tampaknya dia adalah orang yang cukup terkenal, maksudnya ayahnya, sehingga dia mendapatkan predikat Barnabas. Makanya dinamakan Yesus Barnabas. Saudara-saudara, saya ingin membawa kita ke dalam sebuah pemahaman yang sedikit dalam. Saudara perhatikan bahwa Yesus Barnabas sudah tinggal menunggu saatnya. Yesus Barnabas sudah tinggal menunggu saatnya untuk dia divonis dan kemudian menjalani vonis tersebut. Sudah sangat jelas dibuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Sudah sangat jelas dibuktikan bahwa dia adalah penyamun dan pemberontak. Maka sepantasnya ada salib yang disiapkan untuk dia. Mungkin di dalam penantiannya berulang kali dia menjumpai tentara yang berkata, salib sudah siap, kamu tinggal menunggu untuk dieksekusi saja. Dan dia mulai, waduh, jangan-jangan beberapa saat lagi saya sudah mati, karena saya akan disalib sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saudara-saudara, pada masa itu apa yang dia lakukan terhitung sangat berat. Maka benar bahwa vonis mati, eksekusinya harus dilakukan segera, dan yang paling mungkin untuk disalib adalah Yesus Barnabas, seorang penyamun, seorang pembunuh, dan sekaligus pemberontak. Namun saudara-saudara, hal yang luar biasa, karena ternyata bukan dia yang kemudian harus menjalani perjalanan yang panjang sepanjang Via Dolorosa menuju Golgota, tapi justru Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, Yesus Putra Allah Bapa, yang di dalam dirinya tidak dijumpai kesalahan satu. Mungkin Barnabas berpikir, gak salah ya, orang ini tidak melakukan pembelaan sama sekali, dia hanya terdiam. Padahal jelas-jelas mungkin dia mendengar bahwa Yesus begitu besar, begitu masyhur sebelumnya. Kita melihat bahwa beberapa saat sebelumnya orang-orang mengeluh-ngeluhkannya. Matius pasal
mencatat bahwa mereka bersorak-sorak, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan di dalam Matius 21 ayat 15, bukan hanya orang-orang dewasa. Matius 21 ayat 15 mencatat anak-anak pun meneriakkan hal yang sama, Hosana bagi anak Daud. Maka lengkaplah sudah, dan anak-anak sampai dewasa semuanya mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Hosana. Saudara-saudara, ini tokoh yang penting. Ini tokoh yang sangat penting. Namanya begitu masuk sehingga membuat gusar ahli-ahli Taurat dan imam kepala. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika dilihat bahwa satu sosok ini diam saja, seolah-olah menerima diperlakukan apapun, maka tentulah hatinya yang mulai gusar. Kok dia diam aja? Kok dia diam aja? Saudara-saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, bahwa semuanya terjadi atas kecintaan. Saudara bisa melihat bahwa seharusnya sekali lagi Yesus Barnabaslah yang ada di kayu salib itu. Yesus Barnabaslah yang seharusnya menerima hukuman itu, karena itulah hasil dari perbuatannya. Namun tidak demikian, kita menjumpai bahwa Yesus Kristus yang menggantikan posisinya sebagai gambaran yang sangat jelas. Kita melihat Yesaya menceritakan dengan jelas oleh karena pemberontakan kita lah yang menyebabkan dia disesat. Saudara-saudara, Allah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa seharusnya kita yang berada di posisi Yesus Barnabas, kita yang berada di posisi itu, kita yang melakukan pemberontakan kepada Allah, kita yang menyakiti hak Allah, kita yang bahkan tanpa kita sadari kita sedang melakukan pembunuhan. Bukankah hal yang sangat lumrah bahwa orang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Siapa yang tidak pernah memfitnah Israel? Maka seharusnya posisi kita yang di sini, posisi kita yang berada di posisi Yesus Barnabas. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting. Itulah sebabnya saya katakan tadi, tidak ada yang kebetulan di dalam muka bumi ini. Dalam satu bagian ini kita bisa melihat bahwa ada dua Yesus yang 180 derajat bedanya. Satunya adalah penyamun, pembunuh, pemberontak. Sementara di satunya lagi Yesus Kristus, Yesus Putra Allah, yang tidak dijumpai kesalahan pada dirinya, dan dia menggantikan posisi Yesus Barnabas. Saudara-saudara, saya percaya bahwa saat ini saudara mulai menyadari, kenapa tidak pernah terpikirkan bahwa seharusnya saya layak dihukum, bahwa saya lah yang selayaknya kemudian mati buat saya. Nah saudara-saudara, orang yang ketiga, kalau kita melihat fragmen yang tadi saudara-saudara, Simon dari Kirene kita melihat fragmen yang baru dimainkan, diperankan dengan begitu luar biasa. Saudara-saudara bisa melihat bahwa perjumpaannya seolah-olah tidak sengaja. Namun sekali lagi tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Kita bisa menjumpai bahwa dia, tanda kutip, tanpa disengaja kemudian berjumpa dengan rombongan ini, dan tanpa disengaja pula kemudian karena terlihat perawakan yang mungkin yang cukup besar. Hei kamu, ayo angkat salib ini, angkat salib ini. Dan dikatakan dalam fragmen itu apa? Seolah-olah dia bisa melihat Yesus berkata dalam dirinya, berkata kepada dirinya, pikul salib saya, jangan hanya hari ini saja, jangan hanya hari ini saja, pikul salib saya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita mendengar pujian, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, aku mau ikut bersamamu Tuhan. Seharusnya ini menjadi panggilan kita bersama saudara-saudara. Kita bisa memahami betapa Maria Magdalena mengalami hal tersebut, sehingga dikatakan dia berpaling kepada Sang Hidup, tidak lagi menghiraukan dunia. Dikatakan dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Saudara-saudara, ini berita penting buat Paskah kita. Ini berita penting di momen yang sangat penting hari ini saudara-saudara. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kembali saudara-saudara, Allah mengetuk hati kita. Sudahkah kita berfokus dan berpaling hanya kepada Dia? Sudah
tidak lagi menghiraukan dan meninggalkan dunia, melupakan dunia. Yang dalam artian saya tidak lagi berfokus kepada dunia, tapi saya berfokus dan berpaling hanya kepada Dia, Sang Hidup. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan bukan secara kebetulan kami mendengarkan firman. Sekali lagi Tuhan, firman-Mu menegur kami. Melalui momen Paskah ini Tuhan, izinkan kami hanya berfokus kepada-Mu, berpaling kepada Sang Hidup. Karena kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami menjumpai segala sesuatu yang begitu indah. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memikul salib bukan hanya hari ini saja, namun hari demi hari kami berkemenangan bersama dengan Engkau. Hari demi hari Tuhan kami memancarkan kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GSJA Talitaku Malang, Minggu 4 April 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitaku Malang bahwa hari ini, Minggu 4 April 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 5 pagi dengan ketentuan sebagai berikut. Membawa checklist yang sudah diisi dan ditandatangani. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir adalah yang berusia 13 hingga 59 tahun. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir benar-benar dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir tidak memiliki sakit bawaan. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir 14 hari sebelum ibadah tidak habis bepergian dari luar kota. Dan jangan lupa memakai masker, selalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini disampaikan sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merasa tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, disarankan agar sebaiknya mengikuti ibadah secara online di rumah saja. Khotbah di gereja dan yang secara online yang berkhotbah dan temanya sama. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Diberitahukan bahwa doa pagi di gereja sudah dimulai lagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4:30 sampai dengan 5:30 pagi. 4. Diberitahukan bahwa dana misi dan dana pembangunan untuk bulan Maret dan April akan dialihkan untuk menambah dana Paskah 2021. Sekian pengumuman GSJA Talitaku Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.